Pagi. Yang belum ada yang standby atau gimana? Halo, halo. Pagi, Pak. Oke, Waalaikumsalam, Pak. oke, sip, sip. Udah semua ya, udah hadir semua, 23 orang atau ada lagi? Tapi mayoritas sudah lah ya. Oke, hari ini di kelas sistem produksi, di minggu kelima ya, minggu kelima kita akan bahas tentang mass production system atau sistem produksi massal. Oke, ini ada 25 sih ya kalau di list ya. Coba deh. PJ siapa 2 orang yang nggak hadir? Ibnu bisa bantu Bapak. Jadi Bapak Ada absen awal sama absen akhir nanti ya. Ada siapa Ibnu? yang belum masuk itu ada Mahathir sama Ardi, Pak. Mahathir sama ini mereka pada datang ke kampus atau gimana nih? Kayaknya pada jalan kampus ya, belum nyampe ya. Mahathir sama siapa? Siapa Nu? Ardi Surya, Iya, Pak. Bu Kiki. Ardi Surya. Ardi Surya sama Mahathir ya. Sementara ini Bapak tandain dulu ya. Jadi Bapak absen 2 kali. Ntar di akhir Bapak konfirmasi lagi. Mahathir sama Ardi Surya. Oke. Oke, kita langsung mulai aja ya. Untuk materi kita, Bapak share screen dulu. Kelihatan layar Bapak? Kelihatan, Pak. Kepotong sama picture muka kalian nggak ya? Udah full screen belum? Masih kelihatan? Atau hilang? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Oke. Pak. Baik. Untuk tugas yang minggu lalu udah dikirim ya di grup ya? Di email. Ada di kelas ini ada beberapa yang nanya ya. Rezi nanya tentang ROI ya. Udah cukup jelas belum jawaban Bapak? Atau masih harus diterangkan lagi? Ini sih, Pak, yang 5.2 saya bingung tuh karena angka-angkanya sih, Pak, bingung karena kan harus tentuin investasi awalnya berapa, terus nanti sama pendapatannya juga berapa buat dapetin ROI, jadi itu bingung sih. Iya. Atau dicari, diperkirakan aja lah ya secara hal yang wajarnya, sewajarnya ya. Kalau nggak tahu berapa bisa cari di literatur, baik itu di jurnal maupun di internet. Untuk mesin ini biasanya dia produksinya tuh bisa menghasilkan berapa. Ya intinya biar sampai dapat angka aja lah ya. Biar tahu alurnya aja sih sebenarnya. Jadi biar tahu alur pola pikir menentukan atau mengganti sebuah sistem produksi lah kalau dari yang kemarin ya. Dari soal kemarin. Nah, nanti Bapak nilai. Oke, untuk materi minggu ini kita
belajar tentang sistem produksi massal atau mass production system ya. Apa sih mass production system? Itu adalah metode manufacturing dalam skala besar ya, untuk produk-produk yang sudah mempunyai standar yang pasti lah, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau mass production system atau sistem produksi massal itu goals-nya itu volumenya besar, barangnya itu semuanya sesuai standar atau identik lah, kurang lebih kayak gitu. Makanya goals-nya itu kalau kita mau pakai sistem produksi massal, kalau kita pengen mencapai efisiensi yang tinggi dan juga ini ya, biayanya rendah dan biaya produksi rendah dengan kualitas yang konsisten, itu biasanya kita memilih sistem produksi massal atau mass production system. Nah, contohnya untuk mass production system itu ada di otomotif, elektronik, dan juga food and beverage. Food and beverage kemarin kan batch ya. Batch production systemnya ada, mass productionnya juga ada. Makanya yang kemarin Bapak bilang tuh, dia kalau misalkan pakai alat-alatnya yang benar-benar spesifik, yang yang batch production system, food and beverage dengan bahan baku yang sama, itu bisa. Nah, tapi kemarin kan Bapak bilang ya, bisa juga batch production system ini dibuat jadi mass production system. Cuma nanti jatuhnya jadi investnya sangat mahal. Karena kalau batch kan tadi goals-nya itu kan fleksibel ya, fleksibel tapi tetap mass product, cuma mass produknya pasti terbatas. Nah, kalau misalkan yang food and beverage yang mass production system, biasanya dia tuh udah jelas nih, varian rasanya jelas, terus misalkan ukuran produknya jelas, sehingga bisa dibuat satu lini mass production line untuk masing-masing produknya. Cuma jatuhnya kalau kayak gitu jadi investnya besar banget ya, karena dia pengen menekan ongkos produksinya, tetapi varian produknya juga banyak. Ya berarti dia harus invest satu mesin untuk tiap produk, jadi kurang efektif lah ya sebenarnya. Cuma kalau emang jenis produknya itu konstan dalam jangka waktu yang panjang, itu bisa menjadi pilihan untuk food and beverage berubah menjadi mass production system. Cuma memang umumnya ya untuk food and beverage itu dia batch production system. Nah, jadi untuk sistem produksi massal itu memang dia sangat efisien, terus juga dari sisi ongkos sangat efektif. Nah, ini merupakan suatu pendekatan manufacturing yang membuat atau membuka kesempatan untuk industri untuk memenuhi standar global ya. Jadi kalau misalkan dia itu benar-benar standarnya itu udah jelas nih di dari satu negara ke negara yang lain, contoh misalkan kayak otomotif ya, kayak mobil gitu ya, Honda gitu ya, atau Toyota, itu kan dia biasanya ada uh, ininya ya, pabriknya itu di masing-masing negara tuh ada. Nah, itu standarnya tuh udah pasti sama tuh ya, dari Jepangnya, mau di Thailand kayak, mau di Indonesia kayak, mau di Amerika kayak, standarnya itu udah jelas sehingga bisa dibuat satu sistem mass production. Nah, jadi karakteristiknya tuh tadi yang udah Bapak bilang tuh ya. Jadi emang karakteristik kuncinya tuh kalau untuk mass production system, bisa kita pilih tuh kalau misalkan produk kita itu volumenya dalam jumlah yang sangat banyak. Jadi large quantity ya. Kuantitasnya kuantitasnya besar, terus variasinya juga minim ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi dia ini yang paling minim di antara tiga sistem produksi yang udah kita bahas dari kemarin ya. Job shop, batch shop, mass production system. Nah, itu dia mass production itu yang paling sedikit variasinya. Sehingga standar produknya tuh antar ini tuh bisa sama ya. Produk yang diproduksi pertama sampai produk yang diproduksi ke 1000 itu dia bisa buat identik sama persis. Kenapa? Karena bantuan dari alat-alat yang sudah spesial atau yang sudah ter ini ya, terkhususkan lah untuk produk tersebut.
Dia menggunakan mesin-mesin dan peralatan yang memang dirancang untuk melakukan kegiatan yang berulang dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Terus juga setiap produknya atau setiap unit yang dibuat itu mempunyai rancangan yang identik, baik itu dari sisi fiturnya maupun kualitasnya, ya kurang lebih kayak gitu ya. Nah, terus juga dia linear workflow. Ya, biasanya dia itu dari proses satu sampai proses terakhir, proses pertama sampai proses terakhir, itu biasanya dia itu aja ya, nggak bakalan berubah. Beda dengan job shop dan batch shop. Kalau job shop itu udah pasti karena dia tadi ya, tenaga kerjanya yang terampil, kalau ini mesinnya yang terampil. Jadi bedanya itu aja ya. Si job shop yang terampil itu orangnya. Terus kalau si mass production system itu yang terampil mesinnya. Ya makanya dia tuh benar-benar mesinnya tuh dibuat linear lah, kalau lebih kayak gitu ya. Alurnya tuh ya gitu aja udah. Barang produk pertama sampai barang produk terakhir itu flow-nya ya begitu udah. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ngurut gitu ya. Atau misalkan ada yang lengkap 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ya udah ntar barang yang 1000 juga sama 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sehingga dia kalau misalkan kita hitung ongkos produksinya karena dia jumlahnya banyak ya, sehingga ini mendapatkan keuntungan dari sisi ekonomi karena jumlah atau economic of scale istilahnya ya. Kalau misalkan di teknik industri itu dia kalau kita membuat dalam jumlah banyak, itu kan berarti bahan bakunya nggak ngendap di gudang, sehingga dari sisi ekonomis itu akan menguntungkan. Mesinnya nggak ada yang idle. Udah pasti dari sisi ekonomis akan menguntungkan. Orangnya juga nggak idle. Ya. Ditambah mass production ini, orangnya nggak butuh yang terampil-terampil amat ya. Nggak butuh orang yang sangat terampil, nggak butuh orang yang ahli. Cukup lulusan S1 diberikan pelatihan sebentar, dia sudah bisa menggunakan mesin tersebut. Ya, karena mungkin ketika di kampusnya atau ketika di bangku kuliah mereka tidak pernah memegang alat tersebut, sehingga harus mendapatkan pelatihan. Biasanya pelatihan itu cukup 1 bulan atau 2 bulan, tapi dia langsung bisa terampil untuk menggunakan alat tersebut. Ya itu, sehingga untuk dari sisi SDM-nya itu juga gajinya biasanya nggak terlalu besar. Ya, nah prinsip intinya itu dari sistem produksi massal itu pekerjaannya itu dibagi menjadi divisi-divisi ya yang memang spesial alat-alat tersebut atau kegiatan tersebut untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, mirip sama batch production. Cuma kalau di batch production system dia itu bisa auto, misalkan ada permintaan pelanggan seperti apa, dari masing-masing divisi bisa mengubahnya sesuai dengan keinginan pelanggan. Nah itu perbedaan antara mass production dengan batch production system. Nah kalau terus juga prinsipnya itu kalau mass production system, produksinya itu selalu secara continuous. Jadi nggak berhenti-berhenti. Bisa sampai 3 shift. Masing-masing shift 8 jam, berarti 24 jam sehari. Ya berarti ya nggak ada istirahat. Nah ini dengan waktu produksi yang sangat panjang, yang terus-menerus, ini pasti akan memaksimalkan output dari produk dia, dan juga mempertahankan ya alur produksi yang stabil melalui lini perakitannya. Nah, terus juga prinsip intinya dari production system massal itu adalah otomasi dan juga mekanisasi. Maksudnya apa? Ya berarti dia semuanya sudah menggunakan alat, diminimalkan penggunaan tenaga kerja SDM-nya. Biasanya SDM-nya itu hanya yang foreman-foreman-nya, yang untuk mengawasinya dari masing-masing proses, ya kurang lebih kayak gitu ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan kecepatan produksi dan juga konsistensi dari hasil produksinya. Nah, komponennya itu juga dibuat standar ya dari sisi desain. Contoh kalian misalkan di ini ya di otomotif, karena bapak mesin ini bisa ngasih contoh otomotif ya. Nah, itu komponen itu dibuat standar. Bahkan kalau kalian tahu Daihatsu sama Toyota ya,
Daihatsu sama Toyota itu sebenarnya satu perusahaan yang sama. Nah, itu dia komponennya dibuat standar. Bahkan mobil Toyota itu dibuat juga di Daihatsu. Bisa ya, kalau misalkan lagi overload ya production-nya, permintaannya itu lagi overload, sehingga lini produksi di Toyota atau di Toyota manufacturing itu nggak bisa menghandle, dia bisa melimpahkan jobnya ke Daihatsu. Karena benar-benar itu mesinnya itu sama plug, cuma yang dibedain adalah materialnya. Nah, nanti kalau misalkan Toyota mau numpang produksi di lini produksinya Daihatsu, ya berarti dia harus menggunakan material standar Toyota. Ya kan, kalau kalian pernah lihat ya, mobil Avanza di Daihatsu juga ada setaranya, cuma beda brand aja, namanya Sigra. Kurang lebih kan kayak gitu ya. Daihatsu Sigra atau Xenia ya, Xenia ya. Kalau Sigra itu setaranya sama Toyota Calya ya kalau nggak salah ya. Nah itu ya. Jadi kalau misalkan Avanza di Toyota, di Daihatsu setaranya Xenia. Makanya kalau kalian lihat Xenia yang versi baru itu mirip-mirip sama Innova Zenix. Kenapa? Karena emang benar-benar redainya itu sama. Cetakannya sama. Cetakannya sama. Yang beda cuma materialnya aja. Kalau yang di Toyota materialnya kelas 1, yang di Daihatsu materialnya ya turun dikit. Sama kualitas kontrolnya nggak se-strict di Toyota. Ini kurang lebih gitu ya. Nah ini sebenarnya informasi orang dalam ya. Cuma karena Bapak pernah magang di sana, ya udah lah. Nggak masalah, ini buat pembelajaran, ngasih contoh ya, ngasih contoh untuk di sistem produksi massal. Nah, terus juga inventory-nya tuh biasanya just in time ya. Kalau mass production itu, walaupun dia memproduksinya itu secara terus-menerus, tapi dia tetap pakai perhitungan untuk menginventarisasi gudangnya ya. Dengan cara apa dia just in time-nya? Ya ketika dia sudah memprediksi barangnya ini akan dipesan. Nah, itu contoh misalkan untuk yang di mass production di di ini ya, di bidang food and beverage. Nah, kalau di ini ya, kalau di otomotif, dia just in time-nya benar-benar made to order. Nah, jadi ada dua macam just in time ya. Ada yang just in time-nya benar-benar karena sudah diprediksi untuk bulan kesekian akan masuk permintaan dengan jumlah sekian, dengan metode-metode forecast-nya ya. Nah, sehingga dia harus membuat purchase order, perencanaannya, scheduling purchase ordernya untuk di bulan kesekian ya sesuai dengan prediksinya, dengan metode-metode yang tepat nih ya, kurang lebih ya, yang kalian sudah pernah diajari pastinya ya. Nah, ini aplikasi-aplikasi dari sistem produksi massal ya. Itu pertama ada di industri otomotif, seperti yang sudah Bapak jelaskan dari tadi ya. Nah, itu large scale, skalanya besar, produknya identik, seperti misalkan di perusahaan Toyota dan juga Ford ya. Itu dia menggunakan lini rakitan assemble to order ya. Nah, untuk komponen-komponennya made to order. Jadi kan kalau komponen-komponen dibuat itu belum tentu komponennya bakal dijadikan ke mobil baru. Bisa aja mobil yang udah dibeli itu ada komponen yang rusak, itu harus inden. Nah, itu kalau kalian pernah ke ininya ya, ke mana namanya? eh Servis resminya ya, misalkan Auto 2000 atau Daihatsu apa ya mereknya ya, Bapak lupa ya. Nah, kayak gitu biasanya kalau misalkan ada komponen yang rusak, misalkan kaca belakangnya pecah gitu ya, karena misalkan kekunci dari luar, kuncinya masih ada di dalam, sehingga kita pecahin. Nah, itu bisa diinden. Diinden, nanti kita datang ke sana, Pak ini kaca saya rusak karena gini, gini, gini. Saya mau beli lagi baru, mau pasangin, benerin. Nah, dia diinden tuh, inden baru. Ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau misalkan motor, kayak spakboardnya lepas gitu ya, spakboardnya copot, atau misalkan spakboardnya udah kalian modif-modif, udah tempel-tempelin stiker ya. Nah, itu akhirnya kita harus inden lagi baru, Pak. Ini saya mau bikin baru lagi dong nih, spakboardnya atau fendernya, biar kayak baru lagi gitu ya. Karena yang kemarin udah jelek atau udah patah habis jatuh ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, consumer elektronik itu kan kemarin batch production system ya. Itu batch production system untuk yang jenis-jenis ya. Tapi kalau udah ininya ya, untuk komponennya itu tetap diproduksinya massal ya. Komponennya diproduksi massal, tapi nanti untuk perakitannya itu batch
production system. Karena tadi ya, misalkan contoh kayak Apple atau Samsung, itu kan masing-masing produk tuh beda-beda ya. Ada yang RAM-nya 64, ada yang RAM-nya 32, ada yang 16, ada yang RAM-nya 8 ya. Ada yang RAM-nya 128, 256, 512 ya, kurang lebih itu ya. Tergantung serinya ya, kurang lebih gitu ya. Ada yang kameranya 3, kameranya 2. Nah, itu kan kameranya itu diproduksi massal. Tapi ketika disusun menjadi satu produk, menjadi satu seri, itu baru masuk batch production system. Sama kayak food and beverage juga gitu. Ada yang diproduksi massalnya, ada yang di batch-nya. Contohnya di Coca-Cola dan Pepsi. Dan juga household appliance atau barang-barang rumah tangga seperti mesin cuci, ya, terus juga apalagi barang-barang rumah tangga vacuum cleaner, ya gitu-gitu ya nih. Itu juga komponen-komponennya diproduksi secara massal. Jadi kurang lebih bisa kita simpulkan ya untuk keuntungan dari mass production system itu adalah tingkat efisiensi yang tinggi dan juga kecepatan produksinya juga tinggi. Karena hal tersebut bisa dicapai melalui penggunaan mesin dengan tingkat otomasi yang tinggi dan juga proses yang sudah benar-benar terstandar dan sudah cek kualitasnya lah ya, kurang lebih kayak gitu ya, kualitas baik itu dari sisi proses maupun produknya itu semuanya distandarkan, sehingga karena dia memproduksinya dalam jumlah yang sangat tinggi itu uh, ya ini ya skala ekonominya tuh dari jumlah produksi yang tinggi pasti akan membuat ongkos produksi atau harga produksinya, HPP-nya, harga pokok produksinya menjadi turun untuk tiap produknya. Ya, kurang lebih kayak gitu. Kualitasnya konsisten karena tadi desain dari komponennya sudah terstandar, prosesnya sudah terstandar, dan juga hasil produk akhirnya pun standarnya sudah jelas, sehingga untuk ininya ya, quality check-nya itu menjadi lebih ketat. Sehingga produk yang diproduksi pertama maupun yang ke 10, ke 100, ke 1000 itu bisa dipastikan atau bisa distandarkan ya, kurang lebih kayak gitu. Sama. Tadi ini economic of scale. Economic of scale itu tercapai karena makin tinggi volumenya, makin tinggi jumlah produksinya, itu pasti akan membuat ongkos produksinya menjadi rendah untuk harga pokok produksi per unitnya. Sehingga ini akan meningkatkan profitabilitas menjadi lebih tinggi lagi. Oke. 208. Nah, kalau misalkan dia udah, karena dia tadi ya, dia memproduksi secara massal, HPP-nya per unit jadi rendah, itu dia bisa meningkatkan, dia bisa level up game dia ya, atau dia bisa meningkatkan kompetisi dia dengan perusahaan-perusahaan tetangga lah, kurang lebih kayak gitu ya, yang sejenis. Sehingga kalau perusahaan sejenis, misalkan perusahaan otomotif juga dia jual mobil dengan spek yang sama, harganya 500 juta, kalau dia benar-benar sudah bisa menjaga standarnya sehingga tidak ada barang yang diproduksi ulang, nggak ada barang yang dibuang, sekali produksi langsung jadi, jumlahnya pas, dia bisa menurunkan harga per unit dia sehingga menjadi lebih menjual lah ya, kurang lebih kayak gitu ya. Contoh kayak Wuling ya, kalau Wuling tuh dia kayaknya bukan dari standar ya, tapi karena dari SDM-nya. Orang orang Cina kan banyak ya jumlahnya ya, itu dia kelebihannya orang Chinese itu banyak jumlahnya sehingga dia bisa menurunkan harga per unitnya dia. Ya contoh misalkan kayak kalau yang setara misalkan Fortuner itu harganya sekian ratus juta, dia bisa lebih rendah 30%-nya dengan spek yang sama di mobil Cina, kurang lebih kayak gitu. Nah, pasti itu nggak cuma dari SDM-nya ya, pasti juga dari sisi politisnya juga pasti akan berpengaruh. Karena kita tahu sendiri Indonesia sekarang lagi uh, gencar ya kerjasama dengan uh, negeri tirai bambu di sana lah, kurang lebih gitu ya. Sehingga mass production system itu akan membuka kesempatan sebuah perusahaan untuk mengoptimalkan
efisiensinya, kualitasnya, dan juga sisi ongkos produksinya, efektivitas ongkos produksi atau harga pokok produksinya. Sehingga dia bisa menjadi satu pilihan pendekatan untuk industri yang mempunyai tingkat permintaan produksi dengan jumlah yang tinggi. Nah, walaupun dia keuntungannya banyak ya, dia juga tetap ada kerugiannya. Kerugiannya apa? Tadi yang seperti Bapak bilang, dia pasti investasi awalnya itu akan menjadi lebih tinggi. Kenapa? Karena mesinnya itu benar-benar sudah terkhususkan untuk produk tersebut dan juga sudah terotomasi ya dengan PLC-nya, dengan segala macam proses produksinya itu sudah terotomasi dan sudah termekanisasi sehingga semuanya serba alat sehingga harganya tuh pasti akan menjadi berasa ya, signifikan lah untuk cost awalnya tuh akan berasa. Terus juga dia nggak fleksibel karena tadi ya mesinnya itu sudah sangat terkhususkan untuk jenis produk tertentu sehingga dia tidak bisa mengikuti keinginan dari pelanggan. Ya, jadi kalau misalkan pelanggan pengen mintanya berubah gitu ya, berubah dikit aja gitu ya, itu udah nggak bisa dengan lini produksi tersebut, nggak fleksibel. Dan juga dia pasti akan mempunyai resiko dari overproduksi. Resiko overproduksi maksudnya apa? Ya tadi ya, kalau dia forecast, itu pasti forecast itu yang namanya peramalan atau perakiraan ya. Kalau peramalan tuh kayak kurang pas ya. Nah, perakiraan ya, perakiraan produksinya meleset ya, atau ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan dia akhirnya permintaannya lebih turun daripada perakiraan dia, itu pasti barang bakalan numpuk di gudang sehingga akan ini ya berpotensi menjadi waste sehingga akan meningkatkan harga simpan barangnya. Dan juga yang udah pasti ya itu kerjanya akan monoton sehingga akan membuat ini ya uh, lini produksinya tuh kalau misalkan masih pakai orang itu rentan salah. Terus juga kalau misalkan pakai udah nggak sedikit orangnya pakai alat kalau nggak di maintain itu pasti akan ada ini ya penurunan kualitas produksi sehingga akan menurunkan ke tingkat kepuasan dari pekerjaan kita. Ya, kurang lebih gitu ya. Jadi ada dua dari akibat kerja yang monoton ini. Yang pertama kalau misalkan dia pakai mesin itu resikonya harus di-maintain terus untuk mesinnya tersebut untuk menghindari kerusakan mesin ataupun produknya kualitasnya menurun. Yang kedua kalau dia masih pakai tenaga kerjanya tuh rentan bosan ya. Kalau misalkan kerjanya itu aja nggak ada variasi, itu rentan ya kurang kurang inilah ya, kurang pendekatan dengan pekerjanya. Ya, jadi dari slide ini bisa kita ambil kesimpulan ya bahwa mass production ini walaupun dia banyak kelebihannya ya dari sisi efisiensi dan juga harga pokok produksi per unit yang murah, tapi dia juga banyak mempunyai potensi-potensi kerugian yang bisa dirasakan oleh perusahaan ya. Sehingga potensi-potensi kerugian yang barusan Bapak jelaskan ini itu harus menjadi pertimbangan bagi kalian ya. Kalau misalkan kalian memang memutuskan untuk berwirausaha ya, untuk berwirausaha, hal-hal ini tuh harus diperhatikan ya. Jadi sistem produksi mana yang pas itu kalian harus bisa menentukannya. Ya, mudah-mudahan ilmu yang udah Bapak sampaikan ini bisa berguna ya kalau kalian pengen berwirausaha atau kalian ketika bekerja di dalam suatu perusahaan bisa memberikan masukan yang relevan. Oke, ini kalau misalkan kita bandingkan ya, kita bandingkan sistem produksi yang massal dengan job shop, itu bisa kita bandingkan bahwa job shop itu dia fleksibel tapi mahal di ongkos orangnya. Sedangkan mass production itu efisien tapi nggak bisa mengikuti keinginan pelanggan. Nah itu bisa jadi pertimbangan kalian lah ya untuk menganalisa. Nah kalau untuk batch production dengan mass production system, batch production itu dia bisa memproduksi massal tapi nggak terlalu banyak, dia biasanya moderate atau sedang lah kuantitasnya.
dengan variasi yang bisa diubah-ubah tapi nggak se-fleksibel job shop. Sedangkan mass production itu udah nggak ini ya, udah nggak bisa fleksibel sama sekali, tapi jumlahnya bisa sangat tinggi dan standar kualitasnya bisa lebih terjaga. Nah, kalau batch production kan karena masih pakai tenaga ahli per station ya, tenaga ahli per station seperti yang Bapak sampaikan minggu lalu ya, itu dia bisa untuk tingkat standarnya itu masih melekat ke orang ya, kurang lebih kayak gitu ya. Walaupun udah diatur di ini ya, udah diatur di standar operasional prosedur, tapi tetap yang namanya orang ya, itu biasanya nggak mau disuruh ya, kurang lebih kayak gitu lah. Tapi dia jadi fleksibel, bisa berubah-ubah karena tadi kalau kita mau berubah di base production system, orangnya kita kasih tahu nih, Pak, ini permintaan untuk produk yang ini, misalkan kita sekalian kita jalanin di desain ininya ya, di desain gambar desainnya, di gambar perancangannya. Nanti dia yang baca tuh bisa langsung ngerti tanpa perlu ada settingan-settingan lebih lanjut lah ya. Cukup briefing sebentar, orangnya udah bisa jalan otomatis. Nah, jadi apa sih peranan sistem produksi massal di sebuah industri? Ya, sistem produksi massal itu merupakan sistem manufacturing yang sangat efisien, sehingga dia bisa mengoptimasi efisiensi melalui otomasi, ya, mengoptimasi efisiensi melalui otomasi, dan juga dari sisi skala ekonominya ya, atau jumlah produk yang dibuat, dan juga standarnya yang sangat jelas, baik itu dari prosesnya maupun dari hasil akhir produknya, ya. Nah, sistem produksi ini yang skala besar, produksi tinggi, itu sudah bisa membuat berbagai macam industri bertransformasi dengan ini ya, membuat mungkin suatu produksi itu efektif biayanya dengan tingkat produk yang konsisten untuk memenuhi permintaan pasar secara global. Ya, kurang lebih itu ya dari materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada yang bertanya? Ya, kalau nggak ada yang bertanya, ini Bapak kasih bahan diskusi buat kalian. Ya, ini mungkin Bapak share materi aja kali ya. 5B. Bapak share di grup ya materinya ya. Tugasnya ada di slide terakhir. Ya, jadi diskusikan, lalu dituangkan ke dalam laporan atau presentasi. Terserah kalian nyamannya yang mana. Ada yang mau ditanyakan sebelum Bapak tutup pertemuan kita? Pak, maaf Pak. Tadi saya Mahathir Ardi telat masuk Pak. Saya kira kelasnya offline Pak. Jadi ya di jalan nggak Lagi di baca. jalan ya? Oke ya, Bapak juga ngiranya offline tadi. Cuma lihat pas di jalan nggak dapat kelas ya, nggak apa-apa itu. Makanya tadi Bapak cuma ini dulu ya, belum Bapak save, masih Bapak tandain dulu. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, oke. Sip. Hadir untuk Alfa Ardi ada udah hadir belum anaknya? Udah, Pak. Udah ya. Tadi sampai jam berapa? Atau join jam berapa tadi? Ya, sama-sama dewasa ya, belajar ini ya. Belajar tanggung jawab. Tadi nyampe jam berapa? Kelasnya tadi kita jam 10 ya, kesepakatan awal ya. Kalau sebelum jam 10 sampai, Bapak nggak anggap telat. Tadi Mahathir jam berapa sampai Mahathir? Saya tadi di kampus jam 10.48, Pak. 10.48. 9.48. 9.48 ya. 10.48 kamu udah ini ya, transcend, udah
sampai ke masa depan nggak usah lompat-lompat. Matir jam berapa tadi sampai Matir? Nggak inget ya? Tadi bareng Di semester bawah jam habis sih. di bawah Ya, di bawah jam 10 nggak? 9.5. Masih di bawah jam 10 lah ya? Iya. Ya lah ya. Oke, jadi nggak Bapak anggap telat lah. Karena tadi kesepakatan awalnya jam 10. Cuma karena tadi Bapak tanya online semua, mau mulai lebih cepat nggak? Oke ya kata PJ-nya ya. Jadi kalau ada yang terzolimi udah sampai kampus, sama kayak Bapak, ya ini tanggung jawab ketua kelas, Pak PJ kelas ya. Oke. Jadi Bapak harap kalau misalkan kita mau offline kan dari awal udah Bapak bilang ya, kita tuh sebenarnya nggak dapat kelas. Tapi kalau kalian mau offline dipersilahkan, apalagi kalau kalian ada kelas offline ya. Nah itu mohon dikonfirmasi dulu kita dapat kelas apa enggak. Tapi kalau nggak dapat kelas pun nggak masalah ya, karena sebenarnya kita emang nggak dapat kelas offline. Jadi online memang pilihan utama untuk semester 5. Tapi kalau ada kelas offline, alhamdulillah mendingan kita offline. Karena kalau offline lebih hidup ya kelasnya ya. Kurang lebih seperti itu. Oke ini Bapak simpan ya presensinya ya. Oke. Production system. Lagi sebenarnya itu jam 11 ya ini ya, 10.50 ya. Cuma kalau udah lebih cepat, kenapa enggak? Kalau begitu ya. Daripada kelas sampai jam 8 malam ya. Hmm. Internet PNJ-nya ngadat ya. Sudah biasa internet PNJ ngadat. Oke. Masalah bukan dari Bapak, dari internet PNJ-nya. Hadir semua, simpan presensi. Oh, materi belum Bapak share ya? Udah belum? Udah ya? Udah Bapak share ya? Udah Pak. Oke. Ada yang mau ditanya sebelum Bapak tutup? Oke, kalau nggak ada yang nanya, Bapak izin akhiri pertemuan kita untuk minggu ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf apabila ada informasi yang kurang jelas. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan di grup ya, di grup aja yang nggak usah japri lah ya. Biar kalau temennya ada yang punya pertanyaan sama, bisa terwakili oleh yang bertanya dengan jawaban Bapak. Jadi biar ada diskusi ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Kamar